Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai clinical chemical analyzer dan blood gas analyzer. Jadi di sini ada pengertian clinical chemical analyzer dan blood gas analyzer. Pengertian clinical chemical analyzer dan blood gas analyzer adalah dua instrumen yang digunakan untuk menganalisis komponen kimia. Clinical analyzer adalah alat yang digunakan untuk menganalisis berbagai parameter kimia dalam darah, seperti glukosa, urea, elektrolit, fungsi hati dan ginjal, serta kolesterol. Alat ini sangat berguna dalam mendiagnosis penyakit dan memantau kondisi kesehatan pasien. Selanjutnya ada blood gas analyzer, adalah alat yang digunakan untuk menganalisis parameter gas dalam darah seperti pH, tekanan parsial oksigen, tekanan parsial karbon dioksida, kadar bikarbonat, dan konsentrasi oksigen. Alat ini membantu dalam mengevaluasi fungsi respirasi dan keseimbangan asam basa dalam tubuh. Selanjutnya ada prinsip clinical analyzer. Yang pertama adalah fotometri, mengukur absorbansi atau transmisi cahaya melalui sampel untuk menentukan konsentrasi senyawa tertentu. Hasilnya dapat dihubungkan dengan konsentrasi zat dalam sampel. Yang kedua, elektrokimia, melibatkan pengukuran arus listrik yang dihasilkan oleh reaksi kimia di elektroda. Metode ini sering digunakan untuk mengukur konsentrasi ion-ion tertentu dalam sampel. Yang ketiga ada fluorometri, mengukur fluorensi yang dihasilkan oleh senyawa tertentu dalam sampel setelah terkena cahaya eksitasi. Yang terakhir ada enzimatis, mengukur aktivitas enzim dalam sampel untuk menentukan konsentrasi atau aktivitas zat tertentu. Jadi di sini ada contoh alat clinical chemical analyzer. Selanjutnya ada cara menggunakan clinical chemical analyzer dan blood gas analyzer. Clinical analyzer, yang pertama, persiapkan bahan dan reagen yang diperlukan sesuai dengan jenis uji laboratorium yang akan dilakukan. Yang kedua, ambil sampel biologis dari pasien seperti darah atau urin sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Yang ketiga, proses sampel biologis menggunakan instrumen clinical analyzer sesuai dengan petunjuk produsen. Yang keempat, setelah proses analisis selesai, review dan interpretasikan hasil yang ditampilkan oleh clinical analyzer. Yang kelima, laporkan hasil uji laboratorium kepada dokter atau petugas medis yang bersangkutan. Selanjutnya ada blood gas analyzer. Yang pertama, siapkan sampel darah arteri dari pasien dengan memastikan teknik pengambilan sampel yang tepat. Yang kedua, masukkan sampel darah ke dalam blood gas analyzer sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Yang ketiga, instrumen akan melakukan pengukuran gas darah seperti oksigen, karbon dioksida, dan pH. Yang keempat, tinjau hasil yang ditampilkan oleh blood gas analyzer dan interpretasikan informasi yang diberikan. Yang kelima, laporkan hasil analisis kepada dokter atau petugas medis yang merawat pasien. Selanjutnya ada perawatan clinical chemical analyzer dan blood gas analyzer. Yang pertama, pembersihan rutin. Yang kedua, kalibrasi. Yang ketiga, pemantauan suhu dan kelembapan. Yang keempat, pemeliharaan elektronik. Yang kelima, penggantian consumables. Yang keenam, pemantauan kualitas hasil. Dan yang ketujuh, perawatan preventif. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan clinical analyzer. Kelebihan clinical analyzer, akurasi dan kecepatan, dapat memberikan waktu pengujian dengan tingkat akurasi yang tinggi dan waktu singkat. Yang kedua ada kapasitas tinggi, mampu mengolah sejumlah berat sampel secara bersamaan, meningkatkan efisiensi laboratorium. Yang ketiga ada automatisasi, dapat mengurangi keterlibatan manusia sehingga mengurangi resiko kesalahan manusia. Yang keempat ada keberagaman pengujian, dapat melakukan berbagai jenis pengujian kimia dan fisik yang berbeda dalam satu sistem. Selanjutnya ada kekurangan clinical analyzer. Yang pertama, biaya tinggi, merupakan investasi yang berat dan memerlukan biaya perawatan dan pengoperasian yang tinggi. Yang kedua, pemeliharaan, memerlukan perawatan rutin dan kalibrasi untuk menjaga keakurasiannya. Yang ketiga, ada keterbatasan dalam pengujian tertentu. Beberapa jenis pengujian belum dapat dilakukan oleh clinical analyzer sehingga masih memerlukan metode pengujian tambahan. Selanjutnya ada pemantapan atau penjaminan mutu clinical analyzer dan blood gas analyzer. Pemantapan mutu atau penjaminan mutu merupakan langkah kritis dalam penggunaan clinical analyzer dan blood gas analyzer untuk memastikan bahwa hasil pengujian yang dilakukan akurat dan dapat dipercaya. Yang pertama, kalibrasi.
Clinical analyzer dan blood gas analyzer harus secara rutin dikalibrasi menggunakan standar yang terpercaya untuk memastikan hasil pengujian yang akurat. Yang kedua, kontrol kualitas internal. Pengguna alat harus secara teratur menjalankan sampel kontrol kualitas internal untuk memeriksa keakuratan dan kestabilan hasil pengujian. Yang ketiga, kontrol kualitas eksternal. Melakukan partisipasi dalam program kontrol kualitas eksternal merupakan langkah penting untuk membandingkan hasil pengujian laboratorium dengan laboratorium lain dan menilai kualitas hasil. Yang keempat, pemeliharaan rutin. Alat harus menjalani perawatan dan pemeriksaan rutin sesuai dengan panduan produsen untuk memastikan performa yang optimal. Yang kelima, pelatihan pengguna. Personil yang menggunakan alat tersebut harus mendapatkan pelatihan yang komprehensif untuk pengoperasian yang benar dan pemahaman mengenai pemeliharaan dan pemantauan mutu alat. Yang keenam, dokumentasi dan pelaporan. Semua hasil pengujian, kalibrasi, kontrol kualitas, dan perawatan harus didokumentasikan dengan baik untuk referensi dan audit. Selanjutnya ada kalibrasi clinical chemical analyzer. Kalibrasi clinical chemical analyzer dan blood gas analyzer. Pemeriksaan kondisi alat seperti kebersihan, fungsi komponen alat, dan kalibrasi sebelumnya. Persiapan sampel kalibrasi seperti standar atau kontrol. Membandingkan hasil analisis alat dengan nilai standar atau kontrol. Pencatatan hasil kalibrasi biasanya dilakukan secara berkala tergantung pada jenis dan merek alat. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.